Jadi kalau bagian apa, kalau integral mengamati, kalau diferensial berarti mengamati bagian-bagian yang kecil gitu. Nah, untuk perspektif, baik bidang besar maupun bidang yang kecil ini sangat dibutuhkan dalam, persamaan Maxwell ya, karena nanti dari persamaan Maxwell itu kita tahu, bagian hal yang paling terkecilnya itu dari setiap parameter yang ada di persamaan Maxwell itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau di integral berarti untuk hal-hal yang besarnya gitu, untuk parameter-parameter yang meliputi parameter yang besarnya itu juga seperti apa. Nah, itu sudah kita bahas ya. Ada 4 unsur di dalam persamaan Maxwell, eksperimen dari Gauss gitu ya. Gauss itu 2 ya, ada di elektrisasi, ada di magnetisasi, lalu ada Faraday, lalu ada Ampere, yang mana Ampere juga, diberikan lagi, revisi oleh, Maxwell sendiri ya, yang kita kenal dengan arus pergeseran, seperti itu. Jadi keempat persamaan Maxwell yang dihimpun dari beberapa peneliti itu mampu menjelaskan, tentang terjadinya gelombang elektromagnetik. Nah, nanti, dengan pembekalan diferensial vektor ini, kita akan mencoba mengkorelasikan penggunaan diferensial vektor untuk memanalisis persamaan Maxwell dalam sudut pandang mengamati bagian-bagian kecilnya, seperti itu, ya. Kalau melalui integral kita tahu bahwa sumber medan listrik itu adalah muatan listrik, ya, dan, apa namanya, medan magnet yang berubah terhadap waktu atau kerapatan fluks magnetik yang berubah terhadap waktu, nanti versi bagian kecilnya apa? Apakah muatan listrik? Nah, ataukah, tadi, apakah tetap medan magnetnya berubah waktu atau kerapatan fluks magnetik yang berubah terhadap waktu? Itu untuk bagian kecilnya. Nah, tentunya nanti ada perspektif yang berbeda, ya. Karena dengan diferensial berarti kita mengamati sumber terkecil dari medan listrik itu apa, sumber terkecil dari medan magnet itu apa. Kalau berbicara sumber terkecil berarti kita mengamati bagian kecil. Kalau misalnya ada sebuah bidang berarti kita mengamati bagian bidang yang sangat kecil gitu. Kalau ada sebuah ruang berarti kita mengamati volume yang sangat kecil gitu, seperti itu ya. Atau misalnya kita terapkan untuk antena-antena, misalnya ya, ada antena yang bentuknya batang, contohnya antena di mobil. Oke, berarti yang disebut bagian kecil itu kita mengamati bagian potongan panjang dari antena itu, yang bagian potongan panjang terkecilnya itu di situ ada berapa muatan listriknya, ada berapa medan listrik yang dihasilkannya seperti itu. Nah, itu kalau kita menggunakan diferensial vektor ya. Kayak ini Ibu coba apa? Slideshow. Oke, from beginning ya. Ini aja. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk diferensial vektor, ini ada tiga. Ya, yang pertama adalah gradien. Ini ada gradien, ya, yang mana di sini diberlakukan bagi besaran skalar. Nah, kalian harus kasih note ya. Jadi, diferensial vektor yang pertama itu adalah gradien dan diberlakukan pada besaran skalar, tapi hasilnya merupakan besaran vektor, gitu ya. Lalu ada divergensi. Nah, divergensi diberlakukan pada vektor, hasilnya juga kebalikan dari yang gradien. Kalau gradien tadi diberlakukan pada skalar, hasilnya vektor, tapi kalau divergensi diberlakukan pada vektor, hasilnya skalar, ya. Nah, curl khusus untuk curl dia diberlakukan pada vektor, hasilnya juga vektor, ya. Bisa diingat ya. Oke. Jadi kalau gradien diulangi tadi diberlakukan pada besaran skalar, hasilnya vektor. Kalau divergensi diberlakukan pada besaran vektor, hasilnya skalar. Lalu kalau curl diberlakukan pada vektor, hasilnya juga vektor. Nah, untuk diferensial vektor ini ada operator ya. Ada operator yang kita sebut dengan del faktor. Nah, del faktor ini simbolnya begini. Ini dibacanya del ya, dibacanya del, bentuknya segitiga kebalik gitu. Nah, karena del faktor ini diferensial vektor ya, sedangkan diferensial vektor pasti bergantung kepada sistem koordinat. Berarti nanti ada Kartesian ya, Kartesian, kemudian ada silinder seperti yang kita pernah pelajari, ada bola ya. Nah, kalau di Kartesian kita bermain-main dengan X, Y, Z.
Kalau di silinder kita bermain-main dengan rho, pi, z, kalau di bola kita bermain-main dengan r, theta, pi. Nah, seperti itu, ya. Oke, kita ambil operator del ini untuk kartesian dulu, ini yang paling simpel ya. Jadi operator del itu del sama dengan do. Nah, yang ini dibacanya do ya, dibacanya do. Do dibacanya ya. Jadi do kurung buka ini, nah nanti yang kita masukkan ke sini kurung tutup dibagi dengan do x gitu. Artinya yang di dalam kurung ini nanti kita turunkan terhadap x ya. Itu nanti diberikan vektor satuan AX gitu. Nanti kemudian ditambah do kurung buka kurung tutup do Y per do Y ya. AY berarti ini diferensial sebuah parameter apa yang kita masukkan ke dalam kurung ini diturunkannya terhadap Y. Hasilnya nanti diberikan vektor satuan AY ya. Lalu ditambah do kurung buka ini yang ini ya. Kurung buka kurung tutup do Z per do Z berarti diturunkan terhadap Z hasilnya diberikan vektor satuan AZ ya. Itu untuk kartesian paling mudah ya. Lalu untuk silinder. Kalau silinder sudah mulai hadir sudut pi ya. Nah, di sini yang pi ini. Silinder sudah mulai hadir sudut pi berarti del faktornya sama dengan do kurung buka kurung tutup ya. Nanti dimasukkan parameternya apa di situ di bagi terhadap do ro seperti itu ya. Ya, itu nuhun Bu Ira. Mhm. Siap siap. Iklan dulu ya anak-anak. Ya, sip. Nuhun ya Bu Ira ya. Waduh mantap banyak. Aduh yes yes ya. Nuhun Bu. Aduh. Hatur nuhun jazakillah ya. Geuning seueur nya. Aduh mantap. Sip. Hatur nuhun ya. Iklan dulu ya. Oke. Bu Ira punten ditutup pintunya ya. Nuhun Bu Ira. Nah, kemudian lanjut, tadi ada hadirnya sudut pi ya, berarti del faktornya sama dengan do kurung buka, kurung tutup ini per do rho, berarti nanti diturunkan terhadap rho ya, vektor satuannya rho ditambah. Nah, ini ada faktor pengali nih, 1/ρ nih ya. Berarti yang di dalam kurung ini nanti diturunkan dulu terhadap pi, hasilnya dikalikan 1/ρ, lalu diberi vektor satuan api ya. Kemudian maaf sebentar, ini, sekedap, kembali ke yang sebelumnya dulu. Nah, lalu ditambah do kurung buka kurung tutup per do Z satuannya AZ. Ya, sama seperti yang sebelumnya ini diturunkan terhadap Z ya. Kemudian yang bola, bola sudah mulai hadir theta dan pi. Berarti di sini del faktornya sama dengan do kurung buka kurung tutup per do R ya, jadi diturunkan terhadap R, lalu diberi vektor satuan AR ditambah yang di dalam kurung dulu berarti do kurung buka kurung tutup per dot theta berarti diturunkan terhadap theta hasilnya dikalikan 1/R ya baru diberi satuan AT ditambah yang di dalam kurung ini dulu berarti do kurung buka kurung tutup per do pi berarti diturunkan terhadap pi ini kemudian hasil penurunan terhadap pi ini dikalikan faktor 1/R sin theta baru diberikan vektor satuan api ya itu untuk bola seperti itu oke. Nah, kita mulai masuk yang pertama ya, tentang gradien. Oke, ini tentang gradien. Apa sih itu gradien? Gradien itu adalah sebuah tools differential vector yang mana digunakan untuk menunjukkan laju perubahan suatu besaran skalar dalam ruang. Ya, laju itu kan berarti perubahan gitu ya. Kalau perubahan berarti kan ada maksimum, ada minimum seperti itu. Ya, ada maksimum, ada minimum. Tapi di dalam ruang, jadi di dalam sebuah ruangan ini misalnya kita mengamati suhu, melakukan gradien terhadap suhu. Oh, di bagian ini panas ya, di bagian ini kok dingin gitu ya. Nah, jadi nanti bisa kita melakukan gradien untuk mengetahui nanti berapa sih perubahan suhu yang paling maksimum yang terjadi di sebuah ruang gitu misalnya ya. Seperti itu atau misalnya untuk kegunaan-kegunaan yang lain yang mana
jelas di sini gradien ini diberlakukan untuk besaran skalar, salah satunya tadi contoh suhu, seperti itu, ya. Jadi untuk melihat laju, perubahan gitu, laju perubahan itu tadi, seperti tadi ya, berarti ada saatnya dia nilainya ekstrim gitu ya, maksimum, atau mungkin, terendah seperti itu ya. Jadi ada yang paling minimum seperti itu, oke, di dalam sebuah ruang. Nah, hasilnya tadi ya karena diberlakukan terhadap skalar, maka hasilnya vektor ya. Kalau besaran vektor ini pasti punya arah, oke, punya magnitudo ya. Nah, arahnya nanti menunjukkan apa? Menunjukkan di sini posisi maksimum. Arahnya berarti posisi paling maksimum ya atau arah yang paling maksimum dari besaran yang kita observasi atau yang kita tinjau ya. Sedangkan magnitudo berarti nanti menunjukkan, nah ini udah ada ya. Jadi arah menunjukkan posisi maksimum, maaf, ini sensitif sekali ya. Nah, jadi kalau, arah menunjukkan posisi maksimum, sedangkan magnitudo menunjukkan perubahan yang paling maksimum dari besaran skalar yang kita uji. Ya, biar kalian kebayang, coba kita lihat rumus ini. Oh, ilustrasi ini ya. Ini ada sebuah lilin. Lilin ini menyala ya. Nah, kita akan lakukan gradien terhadap suhu. Nah, jadi kalau gradien terhadap suhu simbolnya begini. Ini dibacanya grad T gitu ya. Gradien terhadap suhu. Oke. Nah, suhu merupakan besaran skalar, jadi bisa dilakukan operasi gradien. Tujuannya untuk apa sih? Untuk mengamati laju perubahan suhu ya di ruangan yang ada lilin gitu. Jadi ada ruangan di situ ada lilin, lilinnya dalam keadaan menyala. Nah, hasilnya sudah pasti hasilnya itu kalau kita misalnya mengamati suhu di sini, kita melakukan gradien suhu ya, maka nanti hasilnya arah tadi arahnya akan menunjukkan ke arah lilin, di mana lilin ini menyala. Kenapa ke arah lilin? Karena di sini yang paling maksimum, T yang paling maksimum, ya, T yang paling maksimum, gitu, seperti itu. Oke, sedangkan magnitudonya nanti karena delta T ini merupakan besaran vektor, berarti kan ada arah, ya. Jadi kalau ada arah itu berarti vektor satuan delta T gitu ya. Nah, gitu. Lalu ada magnitudo. Kalau magnitudo berarti, oh maaf. Nah, kalau magnitudo berarti tanda mutlak dari delta T. Nah, tanda mutlak dari delta T. Ya. Nah, itu tanda mutlaknya dari delta T atau magnitudonya itu menunjukkan suhu paling maksimum yang terjadi di ruangan tersebut. Ya, karena adanya lilin, sedangkan lilin berada pada satu titik, maka di sekitar suhu itu, di sekitar lilin itu pasti suhu terpengaruh ya. Suhu pasti naik gitu, tapi yang paling tinggi suhu itu pasti berada tepat di, apinya lilin, seperti itu, ya. Nah, maka kita melakukan gradien terhadap suhu, ya. Hasilnya pasti arahnya akan menunjukkan ke arah lilin menyala karena memang suhu tertinggi dihasilkan oleh lilin, lalu magnitudonya menunjukkan, suhu yang paling maksimum ya. Jadi, apa namanya, perubahan suhu yang paling maksimum tuh di situ yang dihasilkan lilin itu berapa, ya. Seperti itu, oke. Nah, berikutnya adalah kita coba terapkan ya. Sekarang oke, oh ya tadi ya, page up, eh ini ini sudah. Oke, ini pengulangan ya, tadi sudah. Nah, sekarang ini. Dalam magnetika, kalau suhu nampaknya tidak terlalu nyambung ya. Yang nyambung adalah potensial listrik, ya karena kita berkaitan dengan yang disebut dengan kelistrikan. Jadi kita berkaitan dengan kelistrikan, maka yang nyambung besaran skalarnya adalah potensial listrik. Nah, maka gradien terhadap potensial listrik kita simbolkan seperti ini. Jadi ini grad V ya, grad V, VRI, grad V berarti ya. Berarti kalau gradien ini maka do P per do X artinya potensial listrik ini diturunkan terhadap X, hasilnya diberikan vektor satuan AX ya. Ditambah do P yang ini ya, do P diturunkan terhadap Y, do P per do Y berarti potensial listrik ini nanti diturunkan dulu terhadap Y secara matematikanya ya, ditambah vektor satuan AY lalu ditambah do V per do Z berarti listrik ini diturunkan terhadap Z, vektor satuannya AZ. Jadi potensial listrik ini masuk ke dalam yang rumus tadi, dalam kurung ini. Nah, gitu ya.
Seperti itu, misalnya AX di sini, berarti yang dimasukkan ke dalam kurung ini adalah persamaan potensial listriknya. Kalau tadi suhu, berarti kalau suhu berarti kurung, do, T. Nah, yang di dalam kurungnya itu adalah T-nya ya. Do X misalnya vektor satuan AX. Berarti suhu ini, persamaan suhu, di situ, laju perubahan suhunya itu hanya seperti apa, diturunkan terhadap X, lalu diberi vektor satuan AX ya. Nah, dan seterusnya ya, untuk Y-nya dan untuk Z-nya gitu. Lalu untuk silinder, kalau silinder berarti gradien dari potensial listriknya adalah do P, berarti masuk ke dalam kurung ini adalah potensial listriknya, persamaan potensial listriknya diturunkan terhadap rho, hasilnya diberikan vektor satuan arrow ya. Lalu do P ini potensial listrik ini diturunkan terhadap pi hasil kali 1 per rho, diberi vektor satuan api. Kemudian do P per do Z berarti potensial listrik ini turunkan terhadap Z, hasilnya diberi vektor satuan AZ. Ya, itu untuk si silinder ya. Lalu untuk bola gradien dari potensial listrik berarti do P diturunkan terhadap R, beri vektor satuan AR, kemudian potensial listrik ini do P diturunkan terhadap theta, hasilnya dikalikan 1 per R dulu, baru diberi vektor satuan A theta. Ditambah diferensial ini do P ya, jadi potensial listrik ini diturunkan terhadap pi, kemudian hasilnya dikalikan, hasilnya ini kepijit saja sudah sensitif begini. Nah, hasilnya dikalikan 1 per R sin theta ya. Kalikan yang ini 1 per R sin theta, lalu diberikan vektor satuan api. Oke, biar kebayang kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh. Ya, seperti ini. Contoh, ada sebuah potensial listrik di dalam sebuah ruang memenuhi persamaan ini, ya. Tentunya ini satuannya dalam volt. Oke, dalam volt. Tentukan gradien potensial listrik di titik ini. Jadi di titik di mana X-nya 2, Y-nya 1, lalu Z-nya 0. Ya. Nah, gimana solusinya? Ya, solusinya berarti di sini apa? Gradien potensial listrik solusinya adalah kan tadi rumusnya gini ya. Ini karena ini Kartesian, ini udah jelas Kartesian. Maka kalian gunakan rumus gradien untuk Kartesian. Do P-nya adalah do kurung buka gitu kan ya, kurung tutup do X, vektor satuannya AX gitu kan. Ditambah do kurung buka kurung tutup do Y, vektor satuannya AY, ditambah di bawah ya, do kurung buka kurung tutup do Z, vektor satuannya AZ. Nah, yang masuk ke dalam kurung ini adalah persamaan potensial listriknya. Oke, berarti masuk ya. Berarti sekarang do kurung buka masukin tuh persamaan potensial listriknya ya. Kurung tutup per do X AX ya. Ditambah do kurung buka masukin persamaan potensial listriknya kurung tutup per do Y AY, ditambah do kurung buka masukin potensial listriknya per do Z AZ. Oke? Nah, apa makna yang ini? Nah, apa makna yang ini? Berarti persamaan potensial listrik ini diturunkan terhadap X. Maka kalau diturunkan terhadap X, yang bisa diturunkan terhadap X adalah yang mengandung variabel X saja. Kalau tidak mengandung variabel X, maka itu dianggap konstanta. Ya, berarti di sini yang konstantanya apa, anak-anak? Yang ini dulu, nih, yang terhadap X. Yang konstantanya yang mana? Ada yang tahu? 6. Terus apa lagi? Yang konstanta. Y pangkat 3-nya. Good. Y pangkat 3. Sama apa lagi sayang? Sama Y apa pangkat lagi? Z. Good. Ya, jadi 6. Lalu Y pangkat 3. Lalu E pangkat Z. Sepakat? Oke. Nah, berarti kalau konstanta maka dia tetap ya. Berarti 6. Kalian tulis lagi ya. 6 kan. Jadi kalau di situ berarti 6 tetap ditulis. Lalu sekarang X kuadrat. X kuadrat bisa nggak diturun X? Bisa, Bu. Bisa. Hasilnya apa? 2X. 2X. Nah, karena ada 2X berarti 2 yang depan ini dikalikan dengan
6. Jadi 12. 12. Nah, tahu ya 12 itu dari mana ya? Ya, Bisa? Bu. Oke, Bisa, Bu. lalu X kuadrat berarti tinggal X ya. Oke. Lalu berikutnya tulis lagi Y kuadrat. Y pangkat 3. Kenapa Y pangkat 3 ditulis lagi tadi? Karena Y pangkat 3 merupakan konstanta. Konstantin. Ya. Lalu ditambah E pangkat Z. E pangkat Z kan konstanta ya. Kalau turunan dari konstanta hasilnya 0. Bu. Ya. Berarti untuk yang pertama ini berarti hasilnya 12X Y pangkat 3 diberi vektor satuan AX. Oke, sok diamati dulu. Bisa dipahami belum? Enggak? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Ya, lanjut. Lanjut, Bu. Oke, sekarang yang diturunkan terhadap Y. Berarti kalau yang diturunkan terhadap Y yang mana tanta? Yang ini nih. 6 Turunkan terhadap Y. 6, terus? X kuadrat. Good. X kuadrat. Y Terus? pangkat Z, Bu. E pangkat Z. Ya. Berarti kalau diturunkan terhadap Y, maka yang berpengaruh adalah Y, yang Y pangkat Y pangkat 3. 3. Ya. Turunan Y pangkat 3 diturunkan terhadap Y jadi apa? 3Y kuadrat. 3Y kuadrat. Nah, ada 3 ke depan ya, berarti dikali 6. Hasilnya 18. Ya, gitu ya. Jadi 3 dikali 6, 18. Lalu X kuadrat tetap ditulis ya, karena dia konstanta. Lalu Y pangkat 3-nya berkurang, jadi Y pangkat 2. Ya, diberi vektor satuan AY. Ya, karena apa? Y pangkat Z, dia konstanta, berarti hasilnya 0 ya. Diturunkan terhadap Y hasilnya 0. Oke, jadi untuk komponen yang kedua 18X kuadrat Y kuadrat vektor satuannya AY. Bisa dipahami ya? Oke, lalu yang diturunkan terhadap Z. Kalau yang diturunkan terhadap Z, berarti yang konstanta yang mana aja tuh? 6X kuadrat. 6X kuadrat. So, nggak apa-apa, rame bicara juga nggak apa-apa. Supaya nggak ngantuk. Ayo, bareng-bareng. Ayo, yang konstanta yang mana? 6. Y pangkat 3. Untuk diturunkan terhadap Z, berarti yang mana yang konstanta? Ayo, sebutin bareng-bareng. 6. 6 X kuadrat X kuadrat sama Y Y pangkat pangkat 3. 3. Sip. Maka yang tidak konstanta adalah E pangkat Z. Kalau turunan E pangkat Z gimana? Tetap E pangkat Z. Tetap ya. Jadi kalau E pangkat AZ diturunkan terhadap Z misalnya ya, gitu diturunkan terhadap Z, berarti ini A ya. E pangkat AZ gitu ya. Gitu ya. Nah, A-nya karena di 1 berarti 1 dikali E pangkat Z tetap ya. Jadi hasilnya E pangkat Z vektor satuannya AZ. Tadi ikuti ya. Oke. Nah, kalau sekarang di titik P, tinggal masukin saja X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya 0. Udah masukin tuh. 12 dikali X, X-nya 1, Y-nya 1, maaf, X-nya 2, berarti 12 kali 2, 24 ya. Y-nya 1, berarti Y pangkat 3 itu berarti 1 pangkat 3 jadi 1, hasilnya 24 AX. Oke. Lalu yang kedua, 18 X kuadrat, X-nya kan 2, berarti 18 kali 4 dikali 1 kuadrat, berarti 72. 18 kali 4, 72, AY ya. Lalu AZ, E pangkat Z, Z-nya 0, berarti E pangkat 0, berapapun ini ya, yang penting kalau pangkat 0 dia hasilnya 1 ya. Nah, jadi kita berikutnya cari laju atau misalnya potensial listrik, perubahan potensial listrik yang paling maksimumnya berapa nih? Tinggal ditanam mutlakan ya. Jadi akar dari 24 kuadrat ditambah 72 ditambah 1. Hasilnya 75,9 volt. Nah, berarti yang dihasilkan di tempat tersebut tegangan atau laju atau maksimumnya potensial listriknya berapa? Itu adalah 75,9 volt per meter ya. Gitu. Jadi kalau yang namanya laju maka hasilnya volt per meter ya, karena setiap meter itu di sini terjadi perubahannya 75,9 volt. Hasilnya jadi satuannya bukan lagi volt tetapi volt per meter ya. Volt per meter seperti itu. Punten. Oke, ya. Saya jadi potensial listrik paling maksimum atau katakan juga kalau melihat dari persamaan yang atas nih, yang ini ya,
Yang ini yang di tanda kotak biru gitu ya. Ini merupakan laju perubahan potensial listrik. Jadi di arah X itu paling maksimumnya 24, di arah Y 72, di arah Z 1. Nah, kalau rata-ratanya gitu berarti potensial maksimum, listrik maksimum rata-rata atau yang disebut dengan lajunya perubahannya itu adalah 75,9 volt per meter. Jadi setiap 1 meter gitu ya di bidang tersebut di tempat tersebut gitu ya, maka di situ potensial listriknya adalah 75,9 volt ya. Itu seperti itu. Oke. Nah, ini kemudian vektor satuannya tinggal dibagi dengan 75,9. Berarti ini hasilnya ya. Hasilnya ini, maka potensial listrik posisinya berarti vektor satuan itu menunjukkan posisi maksimum gitu ya. Nah, jadi posisi maksimumnya di X-nya 0,316, di Y-nya 0,95, lalu di Z-nya 0,013. Seperti itu. Oke. Nah, jadi anak-anak, ini di mana sih kita bisa manfaatkan? Ya, nanti ada di slide berikutnya ya. Jadi gradien itu di mana sih kita bisa manfaatkan dalam konteks elektromagnetika ya. Yang jelas ini sekarang kita berfokus dulu kepada matematikanya ya. Untuk kartesian ini bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya, ikuti. Oke. Sekarang persamaan yang berikutnya ya. Persamaan yang berikutnya kita diketahui nih diberikan soal lagi ada potensial listrik persamaannya adalah 2 rho nih ya, 2 rho Z kuadrat gitu ya. 2 rho Z kuadrat kemudian di situ sin pi dalam satuan volt ya. 2 rho Z kuadrat dikali sin pi dalam satuan volt. Oke. Nah, kita diminta gradien potensial listrik di titik P, yaitu di rho 1 meter, pi-nya 45 derajat, lalu Z-nya 2 meter. Gitu ya. Sebentar, anak-anak. Ibu buka WA dulu sebentar ya. Oke, tidak ada WA baru. Oke. Nah, kita diminta menghitung gradien dari potensial listrik tersebut, ya. Nah, maka rumusnya tadi rumus yang ini udah jelas ya, ada rho, ada pi, ada z, berarti silinder. Udah ya. Kalau silinder berarti rumusnya ini tadi ya. Rumusnya ini berarti do rho per do p per do rho, vektor satuannya a rho, ditambah do p per do pi dikali vektor satuan dikali faktor pengali 1 per rho ya. Jadi dikali 1 per rho diberikan vektor satuan api ditambah do pi per do z lalu diberi vektor satuan az. Oke, kita mulai ya. Persamaan potensial listriknya adalah 2 rho yang ini ya. 2 rho z kuadrat sin pi. Oke. Kita masukin ke dalam kurung ini ya. Berarti persamaan yang ini kelebihan ya. Ini kursornya di kanan sensitif. Jadi persamaan yang ini sebentar. Persamaan yang ini ya, yang ini nih, kalian turunkan terhadap rho. Berarti yang tidak mengandung rho itu adalah konstanta. Oke, sebutin yang mana saja yang konstanta ketika diturunkan terhadap rho. Oke. Apa aja? 2 rho sama sin pi. Enggak, yang konstanta sayang. Oh, konstanta. Yang konstanta. 2. Berarti 2, terus? Z kuadrat sama Z kuadrat sama sin pi. Good. Sepakat yang lain ya? Oke, berarti diturunkan terhadap rho. Ya, kalau rho diturunkan terhadap rho hasilnya apa? Yang ini hasilnya jadi apa? Kalau diturunkan terhadap rho, yang ini. Hasilnya apa? 2Z kuadrat sin pi. 2 berarti Z kuadrat sin pi ya. Nah, nanti hasilnya diberikan vektor satuan rho gitu. Oke? Lalu sekarang yang ini. Yang di dalam kurung ini diturunkan terhadap pi. Berarti yang mana yang konstanta? Jika diturunkan terhadap pi. Yang konstanta yang mana?
2 rho sama Z kuadrat bukan? Ya, berarti 2 rho kemudian Z kuadrat ya. Maka yang bukan konstanta hanyalah sin pi. Berarti kita menurunkan sin pi terhadap pi. Sin pi diturunkan terhadap pi. Berarti berapa? Cos Cos pi. Ya, berarti hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Ditambah berarti 2 rho Z kuadrat cos pi. Vektor satuannya A pi gitu. Ya. Terakhir diturunkan terhadap Z potensial listriknya. Berarti yang konstanta adalah ini 2 rho plus sin pi ya. Berarti yang diturunkan terhadap Z-nya hanyalah Z kuadrat. Z kuadrat diturunkan terhadap Z berarti berapa? Tinggal 2Z ya. Berarti di situ ada 2 dikali 2 ya. 4 terus ya rho dikali Z dikali sin pi. Vektor satuannya AZ gitu. Oke? Bisa ya? Setelah itu masukin rho-nya 1, pi-nya 45, Z-nya 2 masukin. Berarti yang ini nilainya berapa nih? 2 dikali Z kuadratnya 4 ya, dikali sin 45 berarti 2 dikali 4 dikali setengah akar 2 gitu ya. Vektor satuannya rho ditambah yang ini 2 dikali 1 dikali Z kuadratnya berarti 4 dikali cos 45 berarti setengah akar 2. Ini vektor satuannya api ya. Berarti ini 8. Nah, oke, nanti kita ini kan sederhanakan ya. 4 dikali 1 dikali 2 dikali setengah akar 2. Diberi vektor satuan AZ gitu ya. Jadi 8 dikali setengah akar 2 ya. Oke, bisa ya? Nah, ini udah ada jawabannya di sini kayaknya. Nah, ini hanya menjelaskan tadi ya prosesnya ya. Jadi kalau do kurung buka 2 rho Z kuadrat sin pi yang ini ya. Sin pi vektor satuannya apa? Rho diturunkan terhadap rho artinya turunkan atau diferensialkan 2 rho Z kuadrat sin pi terhadap rho. Kemudian hasilnya diberi vektor satuan di arah rho yaitu A rho. Seperti itu ya. Lalu do kurung buka yang ini 2 rho Z kuadrat sin pi do pi. Berarti artinya atau diferensialkan fungsi ini terhadap pi ya. Ingat kalau terhadap pi maka yang tidak mengandung variabel pi itu adalah konstanta. Lalu dikalikan 1 per rho, hasilnya diberi vektor satuan api ya. Dan yang terakhir adalah do kurung buka 2 rho Z kuadrat sin pi kurung tutup do Z vektor satuannya AZ berarti diferensialkan fungsi 2 rho Z kuadrat sin pi ini terhadap Z lalu hasilnya diberi vektor satuan AZ ya. Seperti ini tadi jawabannya sudah ya. Maka berikutnya hasilnya ini ya. Jadi kalau kita mencari di titik ini kita masukin ini tadi ya. Kita masukin ini berarti dia hasilnya berapa tadi? Oke sudah ya. Berarti di sini 2 dikali 4 kuadrat berarti 32 dikali setengah akar 2 vektor satuannya rho. Lalu 2 dikali 4 kuadrat juga 32 setengah akar 2 kali vektor satuannya api. Lalu yang ini 4 kali 2 8 dikali setengah akar 2 karena sin 45 setengah akar 2 di vektor satuannya AZ ya. Lalu berarti hasilnya 32 dibagi 2 16 akar 2 vektor satuannya rho. Lalu 32 dibagi 2 juga 16 akar kuadrat vektor satuannya api. Lalu yang ini 8 dibagi 2 4 akar 2 vektor satuannya AZ ya. Kalau kita keluarkan akar 2-nya itu 1,4 ya, sekitar 1,4-an berarti 16 dikali 1,4-an itu sekitar 22,63 untuk di arah arrow. Lalu ini juga sama 22,63 di arah pi, lalu 4 dikali akar 2 itu sekitar 5,66 di arah Z ya. Jadi gradien potensial listrik di titik observator P yang ini hasilnya adalah 22,63 arrow ditambah 22,63 api
ditambah 5,66 AZ. Nah, kalau kalian pengen mengetahui berapa perubahan potensial listrik yang paling maksimum, tinggal di tanah mutlakan gitu ya. Tinggal di tanah mutlakan berarti akar dari nanti 22,63 dikuadratkan ya. Nah, ditambah 22,63 dikuadratkan ditambah ini ke sini ya. Akar dari ini kurung 5,66 dikuadratkan. Ini masih nyambung di dalam akar ya, di dalam akar ya. Seperti itu, kalian bisa hitung sendiri ya. Kalau pengen mengetahui di mana sih posisi potensial listrik paling maksimum, berarti dicari vektor satuannya. Vektor satuan dari gradien potensial listrik. Tinggal vektor gradien potensialnya dibagi dengan tanda mutlaknya gitu ya. Nah, seperti itu. Dibagi dengan tanda mutlaknya, oke? Oh, ini apa namanya? Ini nggak usah pakai ini ya, sebentar. Mana sih tanda hapus, nggak kelihatan Ibu. Oke, ini nggak usah lah. Ini nggak usah pakai ini ya. Karena ini sudah ada simbolnya bahwa itu tuh vektor ya. Itu seperti itu. Jadi ini nggak usah pakai tanda ini, tanda apa? Tanda vektor. Karena dia sudah merupakan vektor ya. Karena dari del itu sebetulnya dia otomatis sudah merupakan vektor ya. Jadi ini nggak usah pakai ini ya. Ibu kok nggak nemu penghapus ya di sini? Nggak kelihatan kursor hapusnya atau di sini kah? Ini pensil. Oh, bukan. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bu, maaf, Bisa kalau yang diikuti? itu Ya. nilai Z-nya itu 2 atau 4 ya, Bu? Waktu dimasukin ke sana jadi 4. Jadi 2 kali 4 kuadrat. Harusnya kan 2 dikali 2 kuadrat ya, Bu? Iya. Oh, sebentar, A. Jangan-jangan Ibu yang salah ya, Ayah? Betul ya? Oh iya. Ini kan rumusnya tadi ini ya, sebentar. Hup, ini ya. Ini nih, kita ulangi lagi ya. Ini ya. Z-nya itu tadi berapa? 2 ya? Iya, Bu. Iya, 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 iya. Tunggu, tunggu, tunggu. Ya, Ibu salah nih. Ibu salah masukin ya. Nih, oke, kita ubah aja deh. Z-nya tadi dimasukinnya 4 ya, Ayah? Ya, Iya, Bu, betul, Bu. dimasukinnya 4 ya. Oke, kita ubah aja lah supaya nggak mengubah hasil ya. Berarti yang ini 4 ya. Nanti Ibu edit dulu ya. Ibu edit untuk dikirimkan ke kalian ya. Jadi Z-nya 4 aja ya. Kita masukin ya. Z-nya 4. Ya, betul. Aduh, alhamdulillah. Ini ya lebih teliti daripada Ibu ini. Oke, alhamdulillah. Tuh nuhun ya, Ayah. Jadi yang ini Z-nya diempatkan aja ya, sayang ya. 4 supaya udah benar ya. Jadi tadi rumusnya apa tadi rumusnya 2Z kuadrat ya, 2Z kuadrat berarti 2 dikali 4 kuadrat, ya betul. Jadi Z-nya kita sepakat saja diganti dengan 4. Tapi di sini jadi salah ya? Enggak. Coba-coba rumusnya apa tadi? Nah, yang ini jadi keliru tuh. Hitung ulang aja lagi yuk. Yang ini keliru nih, ya. Ini keliru ya, betul? Ya, yang tadi kan kalau misalnya ini 2 ya, sebentar. Kita coba ini ya, kita coba keluarkan dulu. Yang ini berarti keliru nih tadi. Oke. Bentar, ini yang mana yang keliru nih? Tadi di sini ya, berarti gradien P-nya kita masukin aja di sini ya. 2 dikali Z kuadrat. Oke, ambil saja Z-nya 2 dulu deh ya. 2Z kuadrat berarti 2 dikali 4 ya. Kalau Z-nya 2 ya. Dikali setengah akar 2. Vektor satuannya aro. Ya, ditambah. Oke, nanti Ibu edit dulu, nanti di-share ke kalian ya. Kemudian 2 dikali 4 ya. Karena Z kuadrat dikali di bawah ya. Setengah akar 2. Vektor satuannya api ditambah 4 dikali 1 dikali 2 dikali setengah akar 2. Nah, vektor satuannya AZ.
ya. Berarti hasilnya delta V-nya adalah berarti berapa? 8/4 ya. 4 akar 2 vektor satuannya aro ditambah 4 akar 2 vektor satuannya api ditambah yang ini juga sama ya, 4 akar 2 vektor satuannya AZ. Betul? Itu segitu ya? Kalau Z-nya 2 ya? Kalau Z-nya sama dengan 2 sesuai soal yang sebelumnya, yang tadi ya. Nanti Ibu ganti dulu nih, ada kesalahan. Berarti tinggal akar 2-nya dikeluarkan, kalian bisa menghitung ya, dalam bentuk desimalnya berapa. Untuk mengetahui lajunya, laju potensialistik perubahan potensial listrik yang paling maksimumnya tinggal di tanda mutlakan ya, gitu. Tinggal akar dari 4 akar 2 dikuadratkan ditambah 4 akar 2 dikuadratkan ditambah 4 akar 2 dikuadratkan. Ya berarti 3 akar dari 3 kali 4 akar 2 dikuadratkan. Ya, karena ini sama nih. 4 akar 2, ini 4 akar 2, ini 4 akar 2. Ya, berarti 3 kali 4 akar 2 dikuadratkan di dalam kuadratnya. Jadi di dalam tanda akar. Ya, jadi akar dari 3 ya, kurung buka, nanti 4 akar 2. Berarti ini ya, akar dari di sini 3 dikali 4 akar 2 dikuadratkan, gitu ya. Nah, itu adalah potensial listrik yang paling maksimum itu di situ terjadi berapa. Kemudian di mana posisinya? Tinggal dicari vektor satuannya ya. Jadi vektor yang ini dibagi dengan tanda mutlaknya itu adalah vektor satuan, sehingga dari situ menunjukkan posisi potensial listrik yang paling maksimum. Gitu. Oke. Itu ya. Terima kasih ya. Tadi siapa namanya yang ini jeli teliti siapa tadi namanya? Rizky Bu dari kelas 2B. Alhamdulillah, Rizky ya, ya siap. Atur nuhun ya, Rizky ini nanti akan Ibu koreksi ya sebelum Ibu share ya. Sama-sama Bu. Oke. Nah, berikutnya adalah hubungan antara gradien dengan medan listrik. Tadi kalau gradien itu kan dia menuju ke arah maksimum ya. Berarti dari potensial listrik minimum ke maksimum kan, gitu. Ya, arah gradien. Jadi kalau gradien karena dia kan menuju ke maksimum. Ya, ke maksimum kan. Menuju ke maksimum. Oke. Berarti dari minimum, berarti kalau gradien itu dari minimum ke maksimum. Dari potensial listrik minimum ke maksimum. Sedangkan medan listrik, sumbernya apa? Sumbernya pasti Q positif kan? Ya, kalau Q positif berarti potensial listriknya maksimum. Gitu. Arahnya kemana? Arahnya ke observator. Arah ke observator. Nah, kalau ke observator pasti di sini kan tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa berarti potensial listriknya kita anggap saja minimum. Artinya, medan listrik arahnya dari potensial maksimum ke minimum, sedangkan gradien arahnya dari minimum ke maksimum. Maka potensial listrik vektor medan listrik itu sama dengan minus dari gradien potensial listrik. Ya. Oke, sebentar. Ini sensitif. Ya, jadi medan listrik, vektor medan listrik itu adalah minus dari gradien potensial listrik. Oke. Karena kalau potensial listrik arahnya dari minimum ke maksimum, sedangkan medan listrik karena medan listrik dihasilkan oleh sumber muatan listrik positif, berarti sumber muatan listrik positif itu pasti potensial listriknya yang maksimum ya. Ke observator atau peluk listrik kan arahnya kalau ada muatan negatif maka kan ke arah muatan negatif kan ya. Kalau tidak ada muatan negatif dia disebar ke udara gitu, seperti itu ya. Berarti medan listrik arahnya selalu dari potensial maksimum ke potensial listrik minimum ya. Sehingga vektor medan listrik itu kebalikan itu dari arahnya aja ya. Berarti minus gradien P, artinya ya arah dari vektor medan listrik itu kebalikan dengan arah dari hasil gradien potensial listrik. Oke, seperti itu ya. Nah, ini
di mana kita bisa mengambil manfaat dari gradien? Ya, pertama tadi gradien sudah pasti. Ini Ibu ambil dari ChatGPT ya, Ibu screenshot, Ibu verifikasi dulu. Oh ya udah, kalau karena udah benar ya sudah Ibu ambil ya. Jadi kalian sebetulnya kalau menggunakan ChatGPT itu tetap kita juga harus melakukan verifikasi ya. Oh, dia bisa membantu gitu ya. Dia bisa membantu untuk pemahaman kita, untuk menambah pengetahuan kita, tapi kita juga butuh langkah lanjutan yaitu memverifikasi ya. Jadi menurut sumber ini fungsi gradien atau manfaat gradien itu yang pertama adalah untuk menghitung medan listrik ya. Jadi kalau kalian menghitung gradien potensial listrik maka vektor medan listrik udah pasti diketahui dengan cara minus dari gradien potensial listrik gitu ya. Nah, ini berlaku nih kayak di saluran transmisi. Di saluran transmisi itu kan ada saluran transmisi itu contohnya kabel koaksial ya. Mungkin kalian sering tuh di lab ya. Kabel koaksial itu ada inner konduktornya yang jarum kecilnya itu ya yang di tengah, ada ground. Groundnya itu outer konduktornya berupa serabut gitu di situ. Nah, dengan adanya inner konduktor dan ground yang berupa serabut atau outer konduktor, maka di situ akan terjadi perbedaan potensial listrik. Ya, tentunya di inner konduktor potensial listriknya akan lebih tinggi daripada di ground, ya, daripada di ground. Di ground itu mungkin dia hampir tidak ada atau hampir mendekati nol. Kalau yang ideal kan memang nol ground itu potensial listriknya, tapi kan kondisi material kita tidak ideal ya sehingga pasti ada tegangan tapi maksimum atau ada potensial listrik pasti maaf pasti minimum ya, ada potensial listrik pasti minimum. Nah, di situ kalau kita melakukan fungsi gradien kita akan tahu nanti di sepanjang kabel koaksial itu ada titik di mana paling maksimum ya. Jadi kalau di saluran transmisi itu kalau panjangnya sekian meter gitu pada frekuensi tertentu itu akan menghasilkan di sekian meter itu potensial listriknya paling maksimum gitu. Ya, jadi kalau kalian belajar saluran transmisi rujukannya dimensi panjang itu adalah panjang gelombang. Jadi pada posisi setengah panjang gelombang dari sumber misalnya nanti potensial listrik itu akan maksimum. Nah, kalau kalian melakukan fungsi gradien, kalian akan tahu, oh ternyata betul ya bisa dibuktikan pada posisi setengah lambda, lambda berkaitan dengan frekuensi ya, dari sumber gitu kita akan tahu bahwa di situ potensial listriknya paling maksimum seperti itu. Itu dengan melakukan fungsi gradien. Nah, kalau gradiennya diketahui maka otomatis dengan persamaan ini vektor medan listrik juga bisa tahu. Ya, itu salah satu pemanfaatan dari gradien. Juga di kapasitor ya. Kapasitor prinsipnya mirip seperti di saluran transmisi. Ada lempengan tembaga ya atau lempengan besi atau tembaga umumnya ya yang di situ diberikan muatan positif, lalu ada lempengan yang satunya yang diberikan muatan negatif. Tentunya muatan positif menghasilkan potensial listrik yang lebih tinggi daripada muatan negatif. Di situ pasti ada beda potensial, kita bisa menghitung gradiennya. Nanti akan ditunjukkan tuh di lempengan tersebut yang tadi ada muatan listrik positif tentunya muatan listrik positif itu tidak tersebar merata ya. Ada posisi di mana paling maksimum. Jadi akan terjadi perubahan tuh, akan terjadi perubahan potensial di situ ya. Nah, berarti ada posisi yang paling maksimum dari lempengan yang tadi ditempati muatan listrik positif gitu. Nah, dari situ kita bisa melakukan gradien, akan tahu di posisi mana sih di lempengan positif itu yang potensial listriknya paling maksimum. Kecuali kalau disebar merata ya, di seluruh permukaan itu merata, maka di seluruh permukaan itu potensial listriknya dia maksimum. Tetapi di bagian yang diisi muatan negatif berarti potensial listriknya minimum. Kita bisa mengecek itu dengan melakukan fungsi gradien. Sebetulnya kalau gradien itu kalian tidak perlu hitung kalau sekarang sudah ada alat ukurnya ya. Alat ukurnya otomatis dia akan dikonversikan ke medan listrik. Tetapi medan listrik itu ke display di alat ukur berangkatnya dari menghitung gradien potensial listrik dari objek yang kita ukur seperti itu ya. Jadi untuk yang pertama ini manfaatnya, lalu analisis isolator dan analisis kapasitor ya. Jadi tadi seperti yang kapasitor sudah dijelaskan ya. Nah, kalau isolator di situ nanti untuk isolator itu kan fungsinya mengisolasi ya, supaya tidak terjadi short circuit gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi short circuit ditambahkan isolator seperti itu. Nah,
Kalau misalnya dengan melakukan gradien potensial listrik, nanti kita akan tahu nih, apa namanya, di situ distribusi tegangannya itu seperti apa, ya. Jadi jadi isolator itu, kita akan butuhkan untuk menghindari short circuit, ya, atau, terjadi hubung singkat antara, tempat di mana atau bagian di mana muatan listrik positif dengan negatif atau ground, ya, diberikan isolator. Nah, tentunya kalau kita melakukan fungsi gradien, dari situ kita akan mengetahui di mana sih posisi, tegangan yang minimum atau nolnya gitu, di mana posisi yang maksimumnya, terutama yang maksimum ya. Kalau yang maksimum sudah diketahui di posisi ini, maka kita otomatis mengetahui yang paling rendahnya tuh di sini gitu. Ya seperti itu. Nah, dengan melakukan gradien, maka kita akan tahu penyebaran tegangan yang terjadi di sebuah media seperti itu, ya. Lalu yang berikutnya, ini yang paling populer ya. Gradien ini juga sangat bermanfaat untuk mengetahui, pola pancar dari antena, ya, atau pola radiasi dari antena. Dari sini kan kita akan tahu nanti user itu harus ditempatkan di arah mana di antena itu supaya, user mendapatkan potensial listrik yang paling maksimum. Nah, kalau potensial listrik yang paling maksimum itu akan terlihat tuh nanti, kalau kalian belajar simulator yang namanya CST atau HFSS ya. HFSS kalian nanti bisa ini, bisa, search di apa namanya, di Google gitu ya, HFS untuk simulator antena itu H-nya apa, HFF apa, HF apa tadi, HFS ya gitu ya. Jadi, H-nya apa, F-nya apa, S-nya apa, itu, eee, kita bisa tahu ya gitu. Jadi kepanjangannya apa, Ibu lupa tuh kalau CST itu apa sih, eee, komputer, apa ya, Ibu lupa tuh. Mungkin nanti kalian bisa browsing deh ya. CST, ini ada simulator namanya CST, ada HFSS ya, jadi bukan HFS, HFSS. Nah, itu keduanya, bisa memperlihatkan distribusi, pancaran yang dihasilkan oleh distribusi pancaran, dari antena itu bermain-main nanti dengan warna, di HFSS maupun di CST tadi, ya. Nah, misalnya warna merah menunjukkan nanti potensial listrik yang paling maksimum. Nah, di situ berarti pancarannya paling kuat. Ya, kalau pancarannya paling kuat, maka nanti kalian bisa menempatkan objek yang akan kalian tembakan gelombang elektromagnetik itu tepat di posisi pancaran paling kuat. Ya, atau antena itu kita arahkan kalau antenanya bergerak gitu ya, kita akan arahkan beam formingnya. Beam itu pancaran, forming itu apa pembentukan beamnya gitu ya, pancarannya itu ke arah di mana target yang akan kita bidik. Contohnya untuk radar gitu nanti. Jadi fungsi gradien ini dengan fungsi gradien akan terlihat tuh menggunakan simulator ya bahwa nanti posisi maksimum itu ada di sekian sudut dari antenanya. Sehingga nanti antena akan diarahkan ke sana, ditembakkan ke target seperti itu sehingga target bisa kedetek ke display ya. Oh, ini targetnya ternyata ini objek yang kita apa deteksi ini adalah sebuah apa seperti itu. Akan membuat antena itu bekerja menjadi lebih efisien. Artinya efisien itu adalah antena akan diarahkan gitu ya. Karena antena ini sudah diketahui nanti potensial listrik paling maksimumnya di mana, maka antena ini akan diarahkan ke objek yang akan kita targetkan. Ya sesuai dengan posisi potensial listrik yang paling maksimum tadi gitu. Nah, semua itu menggunakan fungsi yang disebut dengan gradien potensial ya. Jadi untuk pemanfaatan di antena seperti ini atau misalnya pemanfaatan di resonator. Nah, di resonator itu kan nanti si gelombang elektromagnetik itu akan fluktuasi ya. Ada maksimum, ada minimum magnitudonya gitu ya. Ada nol, ada maksimum, ada minimum seperti itu. Nah, dengan kita tahu di mana posisi maksimum, akan manfaatkan di posisi maksimum itu. Kan namanya resonator gitu ya. Tentunya nanti di posisi maksimum, di situ magnitudo medan listrik dan magnitudo medan magnetnya itu dia akan maksimum kan. Ya, kalau misalnya resonator gelombang elektromagnetik berarti posisi medan listrik dan posisi medan magnetnya karena potensial listriknya maksimum, berarti di situ medan listriknya terutama medan listrik ya, itu akan maksimum.
Nah, kalau medan listrik itu maksimum, maka kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang kita gunakan kondisi maksimum itu untuk manfaat-manfaat tertentu. Contoh misalnya kalian mau meledakkan sebuah gedung, gitu ya. Sebuah gedung, misalnya kan kalau misalnya meledakkan sebuah gedung tanpa kalian menggunakan bom, kalian bisa tuh ada penghancur gedung gitu ya dengan resonator itu kalian desain resonator itu di mana nanti kalian getarkan eh, atau melakukan sebuah mungkin alat peledak yang tidak mengakibatkan kerusakan keluar gitu tetapi cukup roboh saja gedung itu. Nah, di mana sih di potensial yang paling maksimum ya. Jadi tempatkan resonator di situ kedetek di posisi ini nih potensial listriknya yang paling maksimum, maka di situ ditempatkan alat penghancur gedungnya sehingga brek seluruh gedung itu akan hancur ya tapi ini itu eh, kerusakannya itu ke dalam gedungnya gitu bukan roboh gitu tetapi brek memang betul-betul hancur karena si resonatornya ditempatkan di tanah dan tepat di posisi potensial yang paling maksimum potensial listrik yang paling maksimum seperti itu ya. Nah, lain-lainnya kalian bisa baca ya untuk analisis medan listrik gitu. Jadi kalau mengetahui potensial listrik maksimumnya di sini dari hasil gradien maka kita akan bisa menghitung medan listrik ya medan listrik misalnya yang dihasilkan oleh sebuah benda dengan konfigurasi seperti ini. Nah, itu melakukan gradien potensial listrik ya. Nah, ini hanya untuk wawasan saja. Nah, termasuk juga untuk sensor ya di bidang elektromagnetik, misalnya untuk EKG ya dengan potensial listrik yang tersebar di situ ya kita berikan sensor dikenakan ke sebuah media yang akan kita observasi gitu. Maka di situ kita akan bisa membaca bagaimana pergerakan otak, pergerakan jantung ya. Selama di situ memang terdeteksi potensial listrik karena ada aktivitas listrik ya. Jadi kalau sensor kita kenakan, maka akan di situ akan ada aktivitas listrik, maka akan kedetek potensial listriknya. Kita lakukan gradien, maka akan tahu jantung itu yang memang potensial listriknya yang paling maksimum gitu ya. Di otak kita yang paling maksimum itu di posisi mana seperti itu. Ini untuk medis ya. Oke, untuk contoh lain gradien. Nah, kalian bisa kerjakan soal ini ya, diikuti. Soal ini bisa diikuti ya, kalian bisa ikuti. Itu tinggal sama tadi ya seperti tadi dimasukkan ya ke dalam kurung gitu ya. Ini kebetulan dia ininya dalam bentuk kartesian ya. Dalam bentuk kartesian seperti itu. Jadi diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y, diturunkan terhadap Z. Ini perlu dijelaskan nggak? Atau bisa diikuti sendiri? Perlu dijelaskan? Boleh, Bu. Bisa diikuti sendiri atau perlu dijelaskan yang ini? Oke, di sini lagi rame ya. Jadi, oke, Ibu jelaskan aja ya. Yang ini kalian masukkan potensial listriknya ya, karena gradien tadi berarti do P, do X ya. Kalau do P, do X berarti potensial listrik ini kalian turunkan terhadap X. Diturunkan terhadap X, maka yang ini tinggal 3 gitu ya. Berarti 3 ini. Lalu yang 2X ini ya, sini ya. 2X, Y, Z berarti tinggal 2 YZ ya. Karena X-nya adalah X. Itu X diturunkan terhadap X1 kan gitu. Lalu min Z kuadrat. Nah, ini tidak mengandung variabel X berarti 0. Lalu 2 juga konstanta berarti 0. Berarti yang ini hasilnya adalah 3 ditambah 2 YZ vektor satuannya AX. Ya. Kemudian yang ini yang berikutnya yang mengandung variabel Y. Yang mana nih yang mengandung variabel Y ya? Yang 2X Y Z. Nah, 3X berarti dia ya kalau diturunkan terhadap Y, lalu 2X Y Z, Y-nya ada, berarti yang 2X adalah variabel, lalu Z juga variabel. Maaf, konstanta ya. 2X adalah konstanta, lalu yang Z juga konstanta.
diberikan vektor satuan AY. Ditambah berikutnya sudah ya, yang Z kuadrat itu konstanta, yang 2 juga konstanta. Lalu yang di arah Z. Nah, di arah Z berarti 3X konstanta, lalu 2XY juga konstanta, berarti 2XY ditulis. Ya, lalu min Z kuadrat ini juga variabel nih, mengandung variabel Z ya, berarti min 2Z. Ya, Z kuadrat, min Z kuadrat diturunkan terhadap Z berarti min 2Z. Lalu 2 itu konstanta diturunkan terhadap Z berarti 0. Nah, kita masukin titiknya ini 0, 1, 2 ya, titiknya 0, 1, 2 berarti X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 2. Nah, berarti ini kita masukkan ya 3 ditambah 2 dikali Y-nya 1 dikali Z-nya 2 ya. Berarti 3 ditambah 4, 7. Lalu yang ini 3, yang berikutnya ini ya. 2 dikali 0, 0 dikali 2, berarti 0 AY. Lalu yang ini 2 dikali 0 dikali 1 kali 2 ya. Berarti ini 0 dikurangi 4, berarti min 4. Jadi yang ini 0, ini 7, yang ini adalah min 4 ya. Jadi hasilnya adalah 7 AX ya, AX min 4 AZ karena yang Y-nya 0 ya. Potensial listrik yang paling maksimum dihasilkan di titik ini berapa? Potensial listrik maksimumnya adalah akar dari 7 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat ya. Berarti akar 50 akar 65. 49 ditambah 16 ya. 65. Nah, ini kemudian kalau pengen tahu arahnya tinggal dicari vektor satuannya. Oke. Saya cari vektor satuannya, tinggal dicari vektor satuannya di delta P berarti 7 AX min 4 AZ dibagi akar 65 ya. Kalian bisa keluarkan dalam bentuk desimalnya seperti apa ya. Nah, itu adalah potensial listrik. Jadi kalau potensial itu adalah gradien. Jadi kalau gradien seluruh fungsi dari skalar itu kalian turunkan terhadap X, terhadap Y, terhadap Z untuk kartesian ya. Untuk silinder berarti seluruh fungsi potensial listrik itu diturunkan terhadap rho, lalu diturunkan terhadap pi, tapi hati-hati tadi ada faktor pengali 1 per rho ya, lalu diturunkan yang satunya terhadap Z. Semuanya diberikan vektor satuan A rho, API dan AZ. Kalau terhadap bola berarti diturunkan terhadap R ya. Lalu diturunkan terhadap theta. Nah, untuk diturunkan terhadap theta ada faktor pengali 1 per R. Lalu untuk diturunkan terhadap pi ada faktor pengali 1 per R sin theta seperti itu ya. Nah, untuk bola nanti kita cari latihan soalnya ya. Bisa kalian kerjakan sendiri mengikuti rumus-rumus yang disampaikan sama Ibu sebelumnya ya. Nah, satu lagi sekarang jam berapa? Masih ada waktu ya. Oke, nah lalu divergensi nih. Kalau divergensi tadi diberlakukan terhadap vektor hasilnya skalar, jadi kebalikan. Ya, gitu. Oke. Nah, divergensi dalam konteks elektromagnetika berarti diberlakukan terhadap kerapatan plug listrik. Ya, simbolnya del dot D vektor. Del dot D vektor. Ya, jadi ini adalah divergensi dari kerapatan plug listrik. Divergensi juga bisa diberlakukan terhadap vektor yang lainnya, misalnya B vektor. Boleh, ya. Divergensi juga bisa diperlakukan terhadap H, boleh. Ya. Divergensi juga bisa diberlakukan terhadap E, boleh. Selama terhadap vektor, silahkan. Ya. Nah, kalau vektor kerapatan plug listrik berarti divergensinya del dot D vektor. Ini berarti divergensi terhadap kerapatan plug listrik. Nah, divergensi ini itu kalian uraikan menjadi kalau D vektor itu menjadi dx vektor satuannya AX ditambah dy vektor satuannya AY ditambah dz vektor satuannya AZ. Nah, ini adalah kerapatan plug listrik dalam silinder. Dalam apa tadi? Kartesian. Nah, ini dalam kartesian. Ya. Jadi D vektor sama dengan dx AX ditambah
DYAY ditambah DZAZ. Itu dalam kartesian. Kalau silinder berarti D vektornya sama dengan diuraikan menjadi DRho vektor satuannya ARO ditambah DPi vektor satuannya APi ditambah DZ vektor satuannya AZ. Ya. Sedangkan di bola D vektornya E vektor sama dengan D vektor AR ditambah D theta vektor satuannya A theta ditambah DPi vektor satuannya APi. Nah, berarti ya untuk divergensi ini gimana caranya gitu ya. Pertama kalian identifikasi dulu. Kalau ada persamaan kerapatan peluk listrik, kalian identifikasi dx-nya berapa, misalnya di kartesian ya. Dx-nya seperti apa atau seperti apa rumusnya dx-nya, lalu dy-nya seperti apa, lalu dz-nya seperti apa. Nah, setelah diidentifikasi, maka divergensi dari kerapatan peluk listrik berarti yang dx diturunkan terhadap x, yang dy diturunkan terhadap y, yang dz diturunkan terhadap z gitu. Ya, contoh misalnya gini. D vektor sama dengan katakanlah 2y kuadrat ax. Udah aja persamaannya gini. Ya. Nah, berarti yang ini adalah dx sama dengan 2y kuadrat. Ya. Lalu dy-nya berapa? 0, zz-nya 0. Seperti itu. Oke? Ya, jadi yang ada hanyalah yang dx. dy-nya 0, dz-nya 0. Nah, kalau sudah diketahui baru dilakukan divergensi terhadap kerapatan peluk listrik, hasilnya seperti apa? Berarti dx, yang dx ini 2y kuadrat diturunkan terhadap x. Kan tidak mengandung variabel x, berarti dia 0. Ya. Lalu dy diturunkan terhadap y. dy karena dy-nya 0 diturunkan terhadap y ya 0. Lalu dz diturunkan terhadap z, hasilnya juga tetap 0. Berarti untuk kasus ini ya, maka divergensi dari kerapatan peluk listriknya hasilnya 0 ya. Seperti itu. Oke, nanti kita ada contoh soal ya. Nah, untuk silinder gitu sama seperti tadi ya, kalau ada persamaan kerapatan peluk listrik berarti identifikasi, oh mana DRho-nya, mana DP-nya, DZ-nya. Udah diidentifikasi dulu. Lalu yang DRho ini diturunkan. Nah, ini unik nih ya untuk silinder ini. Jadi DRho ini sebelum diturunkan terhadap rho, kalian kalikan dulu rho. Ya, jadi DRho dikalikan dulu rho, hasilnya didiferensialkan terhadap rho. Jadi DRho udah diketahui tuh, dikali rho dulu, baru diturunkan terhadap rho. Hasilnya dikalikan 1 per rho gitu. Agak lumayan ya. Jadi DRho, oh udah diketahui nih DRho berapa. DRho dikalikan rho dulu. Oke, hasilnya rho DRho tadi diturunkan terhadap rho. Kemudian hasil turunan terhadap rho dikalikan faktor pengali 1 per rho. Ya. Ditambah kemudian DP. DP ini diturunkan terhadap pi. Ya, diturunkan terhadap pi, hasilnya dikalikan faktor pengali 1 per rho. Kemudian DZ diturunkan terhadap Z, langsung saja ya. Nah, bola lebih kompleks lagi, divergensinya ya. DR kalian identifikasi DR ini, oh udah ada DR, dikalikan R kuadrat dulu, hasilnya baru diturunkan terhadap R, kemudian hasil diturunkan terhadap R dikalikan 1 per R kuadrat. Ya, ini udah luar biasa, lebih kompleks ya. Lalu d theta dikalikan sin theta dulu, baru terhadap theta, kemudian hasil diturunkan terhadap theta dikalikan faktor pengali 1 per R sin theta. Ya. Kemudian dp diturunkan terhadap pi, baru hasilnya dikalikan 1 per R sin theta. Nah, itu adalah bola. Ya. Nanti kalau ujian ini open note aja, nggak usah dihafalkan. Ya. Open note aja, seperti itu. Oke, kita lihat contoh ya. Oh ya, ini ada ilustrasi. Jadi, anak-anak, divergensi itu manfaatnya untuk apa sih sebetulnya? Nah, secara umum divergensi itu digunakan untuk meninjau atau mengamati apakah di suatu tempat itu ada sumber atau tidak. Dalam ini berarti sumber medan listrik atau sumber medan magnet ya, tergantung divergensi yang kita tinjau. Kalau kalian melakukan divergensi terhadap kerapatan peluk listrik berarti untuk mengetahui sumber listrik ya. Kalau divergensi terhadap kerapatan peluk magnetik atau medan magnet berarti untuk mengetahui sumber magnet. Seperti itu ya. Nah,
ada ilustrasi ini. Divergensi ini ada kemungkinan 3 hasil ya. Hasil yang pertama adalah kerapatan peluk listrik yang masuk. Misalnya ini ada sebuah bidang yang kita amati ya. Bidang tertutup yang kita amati ternyata kerapatan peluk listrik yang keluar dari bidang itu lebih besar daripada kerapatan peluk listrik yang masuk gitu. Berarti di bidang ini ada sumber nih, gitu. Ya enggak? Karena dari yang keluar kok lebih besar daripada yang masuknya. Berarti di dalam bidang tersebut ada sumber. Nah, misalnya nih, ada sebuah benda, ya kita nggak tahu nih benda itu seperti apa isinya, ya. Kamu tinggal hubungkan ke sebuah sumber, berikan arus ke situ. Ternyata ketika di outputnya kok lebih tinggi daripada inputnya. Berarti ada sesuatu yang menyebabkan penambahan, ya, penambahan arus yang keluar. Berarti di situ ada sumber. Di dalam benda yang kita tinjau itu sebetulnya dia mengandung sebuah sumber, gitu, ya. Nah, maka proses itu kita namakan divergensi, ya. Kalau sekarang nggak usah dihitung matematikanya sebetulnya ya. Kalau di lapangan tinggal diukur saja. Tapi juga bisa jadi kalau misalnya ada sebuah benda, kalian berikan arus, kok tetap saja diberikan arus 2 ampere, keluarnya 2 ampere juga. Oh, berarti tidak ada apa-apa. Benda itu hanya pasif saja, ya. Dia hanya lewat saja itu arusnya, ya. Tidak ada faktor yang menyebabkan arus itu jadi naik gitu ataupun jadi turun seperti itu, ya. Nah, kalau plug listrik yang keluar sama dengan plug listrik yang masuk gitu ya, atau plug listrik yang masuk sama dengan yang keluar, maka kita katakan di benda tersebut tidak ada apa-apa atau kosong atau sing, ya. Nah, tapi mungkin suatu saat kita masukkan arus 2 ampere yang keluar hanya setengah ampere. Berarti di benda tersebut ada absorber, ada penyerap, ya. Ada material penyerap, entah itu apa gitu. Contoh terjadi di antena itu. Kalau kalian masukkan daya 2 watt ke antena, bisa jadi keluarnya dari antena itu hanya 1 watt yang dipancarkan. Karena apa? Material antenanya sendiri ada penyerapan, ya. Jadi ada absorber namanya. Jadi di antena itu tidak ideal ya. Pasti ada pengurang daya sehingga daya yang dipancarkan itu jadi lebih kecil daripada yang masuknya seperti itu. Ya, jadi plug listrik yang keluar itu lebih kecil daripada plug listrik yang masuk. Nah, proses itu kita lakukan yang disebut dengan divergensi. Oke. Jadi divergensi itu secara umum digunakan untuk mengetahui ada sumber atau tidak, ya. Kalau dia lebih besar yang keluarnya daripada yang masuknya, oke, berarti ada sumber. Kita bisa memanfaatkan tuh benda tersebut untuk apa, ya. Sesuai konteksnya tentunya ya. Lalu bisa jadi antara yang masuk dengan yang keluar itu sama, berarti tidak ada apa-apa, ya. Dia hanya kanal pasif saja seperti itu. Tapi bisa juga yang keluar lebih kecil daripada yang masuk, berarti ada material penyerap atau absorber, ya. Nah, ini contoh. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Ini diberikan dalam sistem koordinat kartesian, ya. Maka solusinya gimana? Yuk, kita identifikasi dulu ya. Berarti diketahui di sini dx-nya sama dengan x, ya. Lalu dy-nya y kuadrat. Lalu dz-nya 0, ya. Oke, maka divergensi terhadap kerapatan plug listrik berarti do dx diturunkan terhadap x. Ini skalar ya hasilnya ya. Lalu do dy diturunkan terhadap y. Lalu do dz diturunkan terhadap z. Ini sama dengan do kurung x diturunkan terhadap x. Lalu do y kuadrat diturunkan terhadap y. Lalu do 0 diturunkan terhadap z. Ya. Nah, x diturunkan terhadap dx, jadi x diturunkan terhadap x, ya 1 ya. Ini 1 ditambah y kuadrat diturunkan terhadap y berarti 2y. Lalu 0 diturunkan terhadap z dia 0. Berarti hasilnya 1 plus 2y. Ya. Maka divergensi kerapatan plug listrik di titik P, yaitu P-nya adalah 2,3,4 sama dengan berarti 1 ditambah 2 dikali 3, berarti itu
7. Ya, seperti itu. Nah, hasilnya skalar ya. Bisa ya, anak-anak? Bisa diikuti? Ya? Betul. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Yang ini. Gimana, Pak? Hah? Yang kontrak saya itu. Iya, kan akun Bapak. Iya. Bapak kirim aja ke saya ininya apa biar di print di Pak Aryo aja. Yang penting biar di print nanti Pak Nur ya. Siap. Oke. Nah, contoh ini sistem koordinat apa nih? Silinder. Ya, yuk kita bareng-bareng yuk solusinya. Identifikasi dulu. D tadi D vektor susunannya ya. Dero, Aro, kan gitu ya. Ditambah Depi, Api, ditambah DZ, AZ. Ya, oke. Sekarang berarti Deronya berapa, sayang? Dero sama dengan 0 ya, karena tidak ada vektor satuan Aro ya. Lalu Depi berapa? Sama dengan 6 Rho cos Pi ya. Lalu DZ-nya berapa? Dia 0 ya. Rumusnya tadi divergensi kerapatan peluk listrik sama dengan, coba ada yang bisa bacakan tadi berapa ya? Coba kita lihat lagi ya. Nah, rumusnya tadi mana? Nah, ini ya. Ingetin ya. 1 per Rho, Do, gitu ya. Seperti itu ya, diingetin ya. Oke. Yang ini nih. Yang silinder ya. Oke. Rumusnya itu ya. Kita lihat. Nah, ini 1 per Rho, gitu ya. Lalu Do, ini Rho kali Dero diturunkan terhadap Rho. Ditambah 1 per Pi diturunkan terhadap Pi, ditambah Do DZ diturunkan terhadap Z. Rumusnya ini ya. Berarti siap ya, 1 per Rho. Do, nah Rho dikali Dero. Deronya kan 0, berarti 0 ya. Diturunkan terhadap Rho, ditambah 1 per Rho. Do, Depi-nya berarti Do dari Depi, berarti 6 Rho cos Pi. Diturunkan terhadap Pi, ditambah Do 0 diturunkan terhadap Z. Ya. Nah, yang ini 0 ditambah, tinggal ini. Ya, berarti yang 6 Rho adalah konstanta, cos Pi diturunkan terhadap Pi, berarti min sin Pi ya. Berarti di sini 1 per Rho dikali min 6 Rho sin Pi. Gitu. Oke? Ya, bisa ya. Min 6 Rho sin Pi ditambah 0. Berarti hasilnya ini min 6 sin Pi. Gitu. Ya. Karena Rho-nya kita coret. Rho-nya kita bagi ya. Jadi hilang. Gitu. Jadi Rho dibagi Rho jadi 1. Jadi min 6 sin Pi. Nah, tinggal dimasukkan. Di sini aja ya. Tinggal dimasukkan. Berarti gradien maaf, divergensi dari kerapatan peluk listrik di titik Rho sama dengan 3, Pi sama dengan 90 derajat, lalu Z sama dengan minus 2. Hasilnya berapa? Tinggal dimasukin min 6 dikali sin 90 derajat, berarti min 6. Nah, kalau yang tadi ini ya, kalau kita masukin 7 ya. 7 itu berarti divergensi dari kerapatan peluk listriknya dia lebih besar dari 0 ya. Jadi kalau yang ini anak-anak kita lihatkan lagi gambarnya ya. Yang ini berarti dia divergensi kerapatan peluk listriknya dia lebih besar dari 0 ya. Gitu. Jadi ini hasilnya divergensi kerapatan peluk listrik lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti ada sumber. Oke. Lalu yang ini
divergensi dari kerapatan plug listrik itu sama dengan 0. Artinya ya tidak ada apa-apa. Flux yang keluar sama dengan flux yang masuk ya. Lalu yang ini divergensi kerapatan plug listrik itu kurang dari 0. Maaf ini kebalik ya. Ini kebalik tidak ada ya. Jadi divergensi atau ini kita coret dulu. Ini divergensi dari kerapatan plug listrik kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti ada absorber ya. Nah, maka tadi nilai yang tadi, yang ini lebih besar dari 0, berarti ada sumber yang menambah kerapatan plug listrik itu sehingga menjadi positif. Ya, berarti flux yang keluar akan lebih kecil dari yang lebih besar daripada flux yang masuk. Itu kalau dia lebih besar dari 0. Nah, untuk soal yang berikutnya, ini negatif tadi ya. Kalau negatif itu berarti kurang dari 0, berarti ada absorber nih ya. Di titik ini kan merupakan dari bagian bidang ya. Berarti di bidang tersebut ada absorber, nggak tahu kita apa ya. Ada penyerap gitu, penyerap dari flux listrik sehingga flux yang keluar itu berkurang ya atau lebih kecil daripada yang masuk. Oke, seperti itu ya. Nah, itu adalah divergensi kalau kalian bisa untuk bola. Nah, bola nanti kita cari ya soalnya ya, gitu. Nah, yang terakhir adalah curl. Curl itu ini spesial ya, curl ini dari kompleksitas matematikanya juga luar biasa, dari pemahamannya juga cukup kompleks dibandingkan dengan divergensi dan gradien. Nah, kalau curl itu pusaran, gitu, ya pusaran. Nah, jadi dalam konsep elektromagnetika, gitu. Kalau kalian kan dari persamaan Maxwell ada diketahui ya bahwa kalau sumber medan listrik itu adalah muatan listrik saja, maka apa namanya dia disebutnya statis ya, gitu. Ya namanya muatan listrik ya segitu-gitu saja gitu. Tetapi kalau misalnya sumber medan listrik itu adalah medan magnet yang berubah terhadap waktu, kalau medan magnet itu berubah terhadap waktu, berarti magnitudo dan arah dari medan magnet itu berubah terhadap waktu. Ya, jadi misalnya gini, ini ada kawat dialiri arus I. Ya, kalau dia medan magnetnya berubah terhadap waktu, berarti dia misalnya arahnya ke sana pada saat T0. Ya, berarti ini masuk, gitu. Yang di sini keluar, di sini keluar, ini keluar ya. Maaf kebalik ya, ini masuk itu cross, masuk di sini keluar. Nah gitu, jadi masuk keluar. Kemudian pada saat T1 kebalikan, jadi arusnya ke bawah gitu ya, arusnya ke bawah. Berarti dari sini dia masuk, cross, ini masuk, yang ini di sini keluar, ini dot, ya, ini keluar. Jadi arahnya, jadi putarannya berubah gitu. Nanti pada saat T berikutnya balik lagi seperti kondisi awal. Nah kalau ada kawat, lalu flux magnetiknya di situ berubah terhadap waktu, baik magnitudo maupun arahnya, maka di sekitar kawat ini akan dihasilkan medan listrik. Itu konsep dari persamaan Maxwell kan. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada medan listrik atau kerapatan plug listrik yang berubah terhadap waktu, berarti dia berputarnya atau arahnya berubah-ubah ya. Itu maka akan dihasilkan medan magnet. Jadi artinya curl ini untuk mengetahui gitu ya, apakah medan magnet atau medan listrik ini berubah terhadap waktu atau tidak gitu. Jadi kalau dia berubah terhadap waktu, berarti kan arah putarnya itu dia fungsi waktu. Oke, pada saat T0 arahnya katakanlah dari barat ke timur. Tetapi pada saat T1 dari timur ke barat kebalikannya. Pada saat T2 dari barat ke timur lagi. Pada saat T3 dari timur ke barat, bolak-balik aja begitu. Nah, maka sesuatu yang bolak-balik di situ akan menghasilkan energi yang sangat besar. Nah, energi yang dihasilkan itu apa? Ya, tergantung konteks yang tadi berubahnya tadi. Kalau yang berubahnya di situ adalah medan listrik, maka energi yang dikeluarkan energi magnetik jadinya ya, akan menghasilkan medan magnet ya, gitu ya. Atau sebaliknya yang berubahnya tadi di situ adalah medan listrik, dia akan menghasilkan medan magnet gitu ya. Itu menurut
Maxwell gitu. Jadi Krull itu untuk mengetahui apakah medan listrik atau medan magnet itu berubah terhadap waktu atau tidak, atau yang disebut berotasi atau tidak, ya. Berotasi itu berarti arah putarnya berubah terhadap waktu. Ya, yang kita sebut dengan time varying. Time varying. Nah, kalian mungkin suka melihat pusaran air. Pusaran air. Sebetulnya gini, kalau pusaran air itu dia berputar dengan arah yang konstan, itu tidak berbahaya. Tapi kalau kalian berenang, kemudian jumpai pusaran air, karena mungkin ada sesuatu energi yang seperti apa di dalam sungai tersebut, lalu arah putaran dari pusaran air itu ternyata berubah-ubah. Mungkin secara kasat mata kalian nggak bisa ngelihat, ya. Berenang aja masuk ke dalam sungai, nggak taunya kalian seperti kesedot, gitu kan, banyak ya kejadian yang pada akhirnya tidak bisa diselamatkan. Seperti kesedot ke dalam dasar sungai, gitu. Nah, berarti di situ pusaran airnya itu dia berotasi, ya. Berotasi itu berarti putarannya itu dia berubah terhadap waktu. Kita nggak tahu ada apa di dalam laut itu, di dalam sungai itu, ya. Mungkin ada sumber mata air dengan energi yang kuat sehingga melakukan putaran terhadap pusaran air itu yang arahnya itu berubah-ubah. Nah, dengan putaran yang berubah-ubah tadi mengakibatkan kalau kalian masuk ke situ, ya sudah. Seperti kalian tidak punya energi, kesedot saja seperti itu, ya. Nah, jadi Krull ini secara spesifik digunakan atau untuk mengetes apakah medan listrik atau medan magnet dalam konteks elektromagnetika, ya, itu dia berubah terhadap waktu atau tidak. Kalau berubah terhadap waktu, oke, berarti dia berpotensi menghasilkan medan listrik, gitu ya, atau berpotensi menghasilkan medan magnet seperti yang kita kenal dari persamaan Maxwell. Nah, secara matematika yang itu justru membuat kita jadi sedikit kerumitan, ya. Nah, sekali lagi dalam kartesian paling simpel, ya. Silinder kedua lah simpelnya, paling rumit adalah bola, ya. Untuk kartesian, jadi simbolnya Krull itu diberlakukan terhadap vektor dan fungsinya adalah cross product. Nah, kalau cross product sebetulnya kalian bisa menggunakan apa tadi? Ini ya. Jadi kalau misalnya del H itu ya, kerapatan flux medan magnet, Krull dari medan magnet itu kalian bisa melakukan dengan determinan, gitu ya. Di sini vektor satuannya AX gitu ya, AY lalu AZ gitu. Lalu yang kedua ada delnya ya, tadi del kurung gini ya, do X, lalu del kurung do Y ya. Lalu do kurung do Z ya. Lalu yang H-nya berarti HX, HY, HZ. Ini untuk kartesian. Nah, tinggal di determinan ya. Untuk AX berarti yang ini ke sini kali ini gitu bisa ya. Lalu AY berarti ini ke sini kali ini ya. AZ berarti yang mana? Yang ini ke sini ya. Seperti yang Ibu sampaikan di cross product. Diingat-ingat lagi tuh di elektromagnetika dasar ya. Maka hasilnya dapat seperti ini ya. Oke, gitu ya. Jadi untuk AX itu berarti do ini HZ masukin kan? Do HZ ya. Do Y, ini do Y dikurangi do kurung HY-nya masuk ke sini. HY-nya masuk berarti do HY do Z. Ya, gitu. Lalu yang keduanya di arah Y-nya kan min ya, depannya min dulu. Nah, kalian ikuti aja ya. Depannya min dulu. Nah, nanti yang tengah ini adalah do HZ ya. Tapi karena min ditukar nih supaya jadi positif di sininya ditukar jadi do HX ya. Jadi do HZ ke sini, nah yang ini do HX. Tapi min depannya, maka do HX-nya yang didulukan supaya ininya tetap positif ya. Dan seterusnya do HY, do X, min, do HX, do Y ya. Jadi ini untuk yang kartesian. Untuk yang silinder, sedikit rumit ya. Itu ini lumayan. Oke, nanti insya Allah kita akan berikan contoh-contoh soal ya untuk Krull ini gitu. Di sini kebetulan Ibu cari apa namanya? PPT yang udah Ibu ada latihan soalnya itu belum ketemu gitu. Apakah di Google Drive atau mana? Mungkin ini jadi PR Ibu ya. Yang jelas kalian seperti tadi ya langkahnya. Jadi kalau misalnya ada persamaan medan magnet, kalian identifikasi dulu kalau di kartesian, oh HX-nya gitu ya. Lalu HY-nya mana? Lalu HZ-nya mana?
gitu ya. Kayak ini AZ, seperti itu. Ini enggak ada ya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk di silinder misalnya H-nya sama dengan HRO, vektor satuannya HRO ditambah HP, seperti itu. Seperti tadi dipergensi, diidentifikasi dulu. HP ditambah HZ, vektor satuannya AZ, ya. Gitu. Oke. Lalu untuk bola berarti H-nya HR, vektor satuannya AR, ditambah H theta, vektor satuannya A theta, ditambah HP, vektor satuannya api, gitu. Ya, kalau udah diidentifikasi kita lakukan fungsi ini. Ya, nanti kalau kalian kita akan UTS ini aja ya, setelah bagikan latihan soalnya, kita baru mulai nanti akan UTS, mungkin UTS-nya pas jam kuliah saja gitu ya. Soalnya hitungan ya, tidak berupa ini ya, tidak berupa apa namanya ya, mungkin campur lah ya. Kayak tadi misalnya ini divergensinya positif. Oh, berarti apa artinya? Divergensinya positif berarti ada sumber ya. Kalau misalnya divergensinya nol, berarti dia tidak ada apa-apa atau kosong ya. Lalu kalau divergensinya kurang dari nol, berarti dia ada absorber. Itu kalau divergensi. Lalu gradien tadi ya, lalu curl, misalnya kalau curl. Nah, apa sih maknanya kalau curl? Gini ya, kalau curl ini ada beberapa kemungkinan ya. Kalau curl ini, curl, misalnya kita punya A, vektor. A itu kan bisa berupa H, medan magnet, bisa juga berupa E vektor, bisa juga B vektor, yang jelas vektor aja ya. Pokoknya diberlakukan terhadap vektor. Ya gitu, A itu. Oke. Jadi curl dari A gitu. Kalau dia sama dengan 0, berarti dia tidak berotasi. Artinya kalau tidak berotasi itu berarti statis atau tidak berubah terhadap waktu. Ya. Tapi kalau tidak sama dengan 0, maka dia yang disebut dengan time varying. Seperti tadi kan, kalau misalnya curl dari vektor medan listrik itu ternyata hasilnya tidak sama dengan 0, maka ini dipastikan ini terjadi medan magnet. Ya, karena medan listrik kalau berubah terhadap waktu, maka akan menghasilkan medan magnet. Berarti medan listriknya berotasi. Berotasi itu berarti dia berubah terhadap waktu. Maka menurut Maxwell kan akan menjadi medan magnet. Demikian juga sebaliknya. Kalau del cross H itu dikerelkan ya, atau curl dari H tidak sama dengan 0, berarti akan terjadi medan listrik. Sebaliknya ya, terjadi medan listrik. Nah, konsep ini tuh berlaku di antena. Jadi kenapa di antena itu terjadi medan listrik, terjadi medan magnet? Karena medan listrik dan medan magnetnya dia berubah terhadap waktu. Kalau berubah terhadap waktu itu maka curl dari medan listrik dan curl dari medan magnet yang dihasilkan oleh antena hasilnya tidak akan sama dengan 0. Maka di situ terjadi medan listrik, terjadi medan magnet, yang keduanya berubah terhadap waktu, lalu keduanya berinteraksi. Karena apa? Medan listrik dihasilkan oleh medan magnet juga sebaliknya dihasilkan oleh medan listrik. Jadi saling melingkupi, makanya antena bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik dan bisa meradiasikan ke udara, gitu ya. Jadi curl itu sebetulnya realnya sekarang sekali lagi kalau sekarang itu sudah berupa alat ukur ya. Tapi alat ukur itu bekerjanya dasarnya dari fungsi curl, fungsi gradien, fungsi divergensi seperti itu. Kita tinggal pakai saja. Tapi filosofinya atau dasar berangkat dia melakukan fungsi dari alat ukur itu ada formulasi matematika yang namanya curl, divergensi dan gradien ya. Nanti contoh kalian kalau dibawa ke lab antena gitu ya, nanti di situ kalian ukur pola radiasi antena. Oh, bukti di situ bahwa terjadi curl dari E dan curl dari H. Berarti medan listrik dan medan magnetnya di situ berotasi, berarti curlnya tidak sama dengan 0 ya. Maka dari situ akan menghasilkan pancaran gelombang elektromagnetik. Kalian bisa buktikan, bisa diukur, bisa digambar. Dari ukur nanti kalian petakan ke dalam grafis gitu. Bisa terlihat, oh ini Bu, ternyata maksimumnya itu ada di sini, berarti kait-kaitkan dengan gradien. Ya, oh kalau dilakukan gradien ternyata posisi maksimumnya terbukti Bu di sini. Itu semuanya
menggunakan ukur dan lain dengan matematika ini. Tetapi karena kita sedang belajar basicnya, di elektromagnetika terapan ini kita belajar dari matematikanya ya. Nanti applied-nya kalian bisa di antena, bisa di mata kuliah pancing, misalnya di frekuensi tinggi dan gelombang mikro. Semua fungsi-fungsi ini akan dipakai. Tetapi mungkin pancing tidak akan menyampaikan lagi gradien atau curl ataupun divergensi ya. Kalian tahu kalau ada del dot D, oh ingat Bu Happy ini fungsi dari divergensi. Kalau ada del cos H misalnya, oh pancing tumin rumus berarti itu jadi fungsi yang disebut curl. Matematikanya kalian sudah kebayang rumusnya yang ini tadi ya. Tergantung dari medan listrik dan medan magnetnya itu berada dalam sistem koordinat apa seperti itu. Nah ya. Yang bisa dipahami, Ibu akan sampai cari itu sangat lengkap sebetulnya satu PPT yang ada ini ya. Baik gitu ya, untuk hari ini sudah jam 12 lewat 8, kita bersiap untuk suhur. Kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa sampaikan di grup atau mungkin di sini dulu sebelum ditutup oleh Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Halo? Dari saya cukup, Bu. Cukup? Oke. Cukup yang lain? Baik ya. Ibu mau bertanya. Oh iya, gimana? Siapa? Untuk Ini teh. Raihan. Untuk ya, gimana pertemuan yang saat bulan puasa itu tuh bakal diganti sama video atau diilangin aja, Bu? Sebentar, ini tuh sebetulnya dalam 3 pertemuan itu tuh ada 2 materi ya, yang satunya persamaan Maxwell. Nah, gimana kalau online lagi persamaan Maxwell? Tapi mungkin kalian UTS sampai kapan sayang? Sampai Senin depan, Bu. Nah, gimana kalau Senin siang? Jam berapa? Senin sampai jam berapa UTS-nya? Sampai jam berapa? Beda-beda nggak atau sama? 2B? Sampai jam berapa? 9.30. 9.30? Ya. Nah, mungkin Senin online lagi ya, persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial, sama mungkin nanti latihan curl deh, ya. Latihan curl sedikit gitu. Kalau divergensi mungkin yang bola ya kita coba ini ya. Yang bola kita latihan divergensi, kemudian yang gradien yang bolanya. Jadi gradien yang bola, divergensi yang bola, kemudian curl mungkin salah satu aja lah ambil ya. Apa yang tersulit lah mungkin bola ya, misalnya kita akan latihan lalu ditambah sedikit tentang persamaan Maxwell. Nah, mau jam 10 lagi atau 10.30? Ibu khawatirnya 10 itu kalian masih posisi di kampus sehingga mungkin ada yang di pendopo, jadi di mana berserakan kan. Ini sekarang kalian posisinya sudah di mana? Udah di rumah atau masih di kampus? Udah di rumah, Bu. Udah di rumah. Cukup ya kalau di rumah ya 10.30 atau jam 10 udah nyampe? Belum, Bu. Belum ya. Ya udah. Jadi Senin 10.30 kita masuk lagi ya insya Allah ya. Itu ya. Nah, nanti pas kuliah biasa itu kan Rabunya udah mulai kuliah ya. Ya berarti ya. Kita masuk lagi aja seperti biasa ya. Kita masuk lagi mau langsung tes tentang ini, tentang divergensi, gradien dan curl hari Rabunya. Gimana? Siap kalau langsung tes? Atau minggu depannya lagi tesnya? Minggu depannya lagi, Bu. Minggu depannya lagi. Oke, ya udah nanti berarti hari Rabu ada materi baru ya. Ada materi. Ya kalau Seninnya ternyata nggak cukup waktu berarti menyelesaikan materi yang diberikan Senin online. Hari Rabunya mungkin dieksplorasi lagi latihannya atau materi baru ya. Gitu. Nah, nanti materi barunya Ibu akan share lagi. Kalau yang ini Ibu nggak akan share dulu. Sebetulnya sebelumnya udah share kan? Udah di-share ya?
Tapi kayaknya belum lengkap PPT-nya yang ditemukan belum lengkap. Nah, seingat Ibu ada PPT yang lebih lengkap, yang latihan kril itu ada gitu. Ya insya Allah kalau ketemu nanti akan kirimkan ke kalian ya. Semoga Senin sudah ketemu ya. Jadi Ibu kalau nggak ketemu ya sudah berarti latihan lagi aja pakai ini. Cuman nggak tahu Ibu kayak udah lama nggak pernah pakai tablet. Kalian mau udah canggih-canggih pakai tablet ya. Ini kok nggak ketemu di mana apa end dari ini dari apa slideshow-nya kok nggak ketemu ya? Biasanya ada di kiri bawah kan ya kalau itu ya. Malahan ketemunya di ya ini kan cuma display aja di sini juga. Ya udah nggak usah dipikirkan lah. Mungkin ibunya masih gaptek. Baik, gitu ya anak-anak ya. Jadi nanti diingatkan lagi sama PJ-nya di hari Minggu pagi atau di Senin pagi lah diingatkan lagi. Ya, atau mungkin di Senin sore ya gitu ya. Bu, nanti hari apa Senin gitu. Tapi insya Allah Ibu mungkin gini ya, Ibu sekarang aja lah bikin link supaya jadi pengingat Ibu juga ya. Ibu akan bikin link, Ibu akan share ke kalian untuk hari Senin ya, gitu untuk dijadwalkan hari Senin. Jadi hari Senin sepakat ya 10.30 ya setelah kalian berada di rumah ya selesai UTS terakhir ya. Itu UTS terakhir atau masih ada lagi Selasa? Udah, UTS terakhir ya? Terakhir, Bu. Iya, Bu. Ya, siap. Mohon. Ya, untuk hari ini terima kasih banyak anak-anak. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang paham, boleh kalian voice note, boleh kalian juga chat ya, silakan. Mau japri ataupun di grup mangga ya. Tapi kalau mau disimpan ke Senin juga silakan ya. Terima kasih dari Ibu, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu izin close ya. Iya, sami-sami Ibu izin close ya. Ya, Ibu izin close ya. Ya.